Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi siswa-siswi kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Iya, sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk subtema 3 ya. Subtema 2 kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Apa itu tumbuh, apa itu berkembang, faktor apa saja yang mempengaruhi, itu sudah kita pelajari semuanya ya. Nah, hari ini kita mulai belajar subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan ya. Pada halaman berapa anak-anak? 73. 83 ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, seperti biasa, siapa yang akan memimpin doa? Ini ada Mas Syarif, Mas Reski, dan Mas Pandu ya. Oke. Baik, Mas Syarif ya. Syarif, nanti siangnya Pandu. Silakan dipimpin berdoa Mas Syarif ya. Dihidupkan mikrofonnya ya. Oke, silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Syarif ya. Mudah-mudahan dengan doa kita hari ini belajarnya bisa lancar ya, dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Baik anak-anak, yuk kita buka semuanya pada pembelajaran 1 halaman 83 ya. Sudah semuanya? Ya, baik. Apakah di antara kalian ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Enggak punya. Saya punya ayam dan ikan. Saya punya. Ya, ini Mbak Kirana. Sebentar, saya pengen bertanya Mbak Kirana. Kirana ini tadi mengangkat tangan. Kamu punya apa di rumah Mbak Kirana? Apa? Kucing? Ya. Mbak Kirana, apakah kamu pernah melihat kucingmu melahirkan? Pernah nggak? Pernah ya? Kamu wadahi di kandang apa di mana? Melahirkannya di mana? Hah? Di kandang? Ya. Oke. Apakah kucingmu itu ya, waktu kecil, waktu baru lahir sampai gede sekarang itu bentuknya sama? Kirana? Sama ya bentuknya ya? Lahir-lahir? Hah? Sama nggak? Beda. Beda. Bedanya gimana? Oh, kalau baru lahir kecil, terus sekarang besar, gitu ya. Tapi sama-sama kaki 4 kan? Kakinya sama-sama 4. Iya. Oke. Bedanya bulunya dulu mungkin waktu lahir ya, mungkin waktu lahir masih sedikit ya bulunya ya, nggak kelihatan warnanya apa gitu ya. Baik.
siapa lagi nih yang punya hewan peliharaan? Saya. Bentar, Mas Rizky Pratama. Kamu punya hewan apa, Mas, di rumah? Kucing juga? Ya. Yang selain kucing siapa lagi yang punya? Anak-anak. Mbak Renata apa? Renata, coba saya tanya Renata. Renata punya apa? Sebentar, ini kurang terdengar suaranya Renata ini. Sebentar, saya tak bisukan dulu yang lain. Yo Renata, dihidupkan dulu mic-nya. Sugar glider. Apa? Sugar glider. Oh, yang hewan yang kayak bentuknya kayak apa ya? Kayak hamster ya? Atau kayak apa ya? Kayak tupai. Oh, kayak tupai ya. Kayak tupai, iya. Kayak tupai. Ada banyak ya, saya kemarin lihat di statusnya Mama itu kayaknya banyak sekali punyanya ya. Iya. Ya, itu bertelur apa melahirkan, Mbak? Beranak. Beranak ya? Ya. Ya. Pernah lihat ketika melahirkan? Ketika beranak pernah? Pernah ya? Bentuknya gimana? Sama dengan dewasanya atau beda? Belum punya bulu. Oh, belum punya bulu ya, itu bedanya ya. Ya. Oke, baik. Sekarang yang lain, yang selain kucing, siapa lagi yang punya selain kucing? Ini ada yang mengangkat tangan siapa? Oh, Mas Syarif. Syarif punya apa, Rif? Ayam sama ikan. Ayam sama ikan. Nah, ini hewan yang bertelur ya. Punya banyak. Mas Syarif punya banyak. Ayamnya 2. Oh, babon apa jago? Betina apa jantan? Betina sama jantan. Oh, sepasang. Sudah besar? Udah. Oh ya, oke. Sekarang terakhir saya tanya Mas Rehan. Mas Rehan punya apa, Mas? Kura-kura. Weh, punya kura-kura. Besar apa kecil, Mas? Besar. 2 besar, 2 lagi kecil. 2 besar, 2 lagi kecil. Ya, oke. Kura-kura itu kura-kuramu pernah menetas enggak? Pernah bertelur enggak? Atau pernah punya anak enggak? Tidak. Enggak ya. Enggak bertambah-tambah berarti ya? Enggak. Berarti semuanya hasil beli ya? Atau dikasih? Ya. Oke. Ya, oke anak-anak. Jadi begini anak-anak, dalam pertumbuhan hewan itu ada yang dari kecil sampai besar itu bentuk tubuhnya itu mirip atau sama. Ya, kalau ada bedanya ya paling itu tadi bedanya. Bedanya adalah dia waktu kecil bulunya masih sedikit ya. Kalau sudah besar bulunya banyak ya, itu beda. Bedanya mungkin itu ya, tapi kan bentuknya sama. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami perubahan ya, dari kecil sampai besar itu mengalami perubahan bentuk ada ya. Beberapa hewan contohnya yang mengalami perubahan adalah katak ya. Katak itu berkembang biak dengan cara apa anak-anak? Telur. Bertelur kan? Nah, telurnya itu menetas ya menjadi berudu atau kecebong ya. Kemudian kalau kamu perhatikan berudu ini bentuknya sama apa enggak dengan katak dewasa? Beda kan? Nah, bentuknya sudah lain ya. Bahkan kalau kita nggak tahu itu berudu itu kita
menyangka sebagai ikan. Nah, karena bentuknya lain dengan hewan katak ketika dewasa. Ada juga hewan lain yang mengalami perubahan seperti kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu juga berbeda sekali dengan kecilnya, ya, mengalami perubahan dalam perkembangannya, itu mengalami perubahan, ya. Kupu-kupu itu berasal dari jadi kupu-kupu itu bertelur, ya, telurnya menetas, kemudian menetas menjadi ular atau ulat, ya, bahasa Jawanya ular atau ulat, yang kadang-kadang kita, ya, kalau mau memegang itu geli, ya. Nah, itu kadang-kadang gitu kan. Nah, setelah ulat itu menjadi ulat, kemudian ulat itu menjadi kepompong. Nah, kepompong itulah menjadi kupu-kupu. Itu ada perubahan. Nah, hewan-hewan yang mengalami perubahan itu nanti yang disebut mengalami metamorfosis, ya. Oke, baik, kita akan pelajari itu di subtema 3. Nah, sekarang kita buka dulu buku kita halaman 83. Yo. Terdapat gambar 3.1. Nah, siapa yang bisa menjelaskan gambar apa toh itu? Halaman berapa? 83. Ya, Mas Pandu boleh. Itu gambar 3.1 itu gambar apa toh, Mas Pandu? Gambar ayam. Gambar ayam. Yang mana yang ayam? Yang nomor 4. Yang nomor 4. Ya, itu dari kiri itu ada gambar telur yang menetas, ya, itu anak ayamnya masih berada di dalam cangkang telurnya, ya. Oke, terus selanjutnya apa itu? Itu gambar pertumbuhan ayam kan? Ayam menetas, ya, kemudian menjadi apa? Menjadi anak ayam. Iya, anak ayam atau bahasa Jawane kutuk, ya. Jadi anak ayam. Ya, itu jumlahnya 3 di situ, ya. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah menjadi anak ayam itu dia akan tumbuh menjadi ayam dewasa, ya. Ada betina, ada jantan, ya. Yang betina itulah nanti yang akan bertelur, ya. Bertelur, menetas jadi anak ayam. Gitu terus, ya, siklusnya. Yuk. Sekarang siapa yang mau membacakan teks pada halaman 83? Ini ada siapa saja ini? Oke, Mas Excel, coba Excel. Bentar, saya ingin mendengar Mas Excel membacakan teks halaman 83. Yo, Mas Excel, yo. Anak-anak yang lain dimatikan dulu mikrofonnya, yo. Ayam yang ayo belajar. Iya, ayo belajar. Ayam adalah salah satu jenis unggas yang unggas. melihara manusia. Manusia memelihara ayam untuk diambil manfaatnya seperti telur dan dagingnya. Ayam memiliki 2 kaki. Hewan ini bernapas dengan paru-paru. Bagian luar tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini mengambil makanan dengan menggunakan paruhnya. Tahapan pertumbuhan ayam dimulai dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian tumbuh dan berkembang
berkembang menjadi dewasa. Anak ayam yang baru menetas, tubuhnya kecil dan ringan. Anak yang belum bisa berdiri tegak beberapa waktu kemudian, anak ayam tersebut tumbuh dan dapat berdiri dengan kedua kakinya. Tubuhnya bertambah berat, besar, dan tinggi. Paruh yang digunakan untuk mematuk makanannya juga semakin besar. Ya, terima kasih Mas Excel ya. Sebelum kita lanjutkan di situ, mari kita cermati kembali ya. Ayam itu termasuk jenis unggas ya, yang banyak dipelihara oleh manusia ya. Unggas itu seperti apa? Atau unggas itu bangsa burung ya, yang seperti ada ayam, ada bebek ya, kemudian ada merpati ya. Itu yang memiliki bulu ya, memiliki bulu di tubuhnya, ditutupi oleh bulu ya. Nah, ciri-ciri ayam itu apa saja tadi ya? Ciri-ciri ayam itu ada, siapa bisa menyebutkan? Kakinya ada berapa? Berkaki 2 ya. Baik ayam, anak ayam atau ayam dewasa semuanya berkaki 2 ya. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh apa itu? Bulu ya. Ditutupi bulu ya. Ayam bernapas dengan apa? Paru-paru. Iya, dengan paru-paru ya. Kemudian berkembang biak dengan Bertelur. Iya. Belum pernah kan melihat ayam melahirkan? Oke. Kemudian dia makan dengan paruhnya ya, dengan cara mematuk ya. Ya, dengan cara mematuknya. Nah, gini ya. Oke. Terus perkembangan ayam dimulai dari apa tadi? Pertumbuhan ayam ya. Pertumbuhan ayam Telur. itu dari telur menjadi Anak ayam menjadi ayam dewasa. iya, ayam dewasa ya. Semakin besar ya, semakin berat, semakin tinggi ya. Anak ayam kita bisa pegang dengan telapak tangan, tapi kalau sudah besar ya kita harus gunakan 2 tangan ya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan kembali halaman berikutnya. Yo, siapa yang mau nih? Iya. Kak. Kirana mau membacakan? Yo, silakan Mbak Kirana. Gantian yang perempuan ya. Yo, teman-teman yang lain di off-kan dulu mikrofonnya ya. Mas, pertama Mas. Yuk, silakan Mbak Kirana. Setelah menjadi ayam dewasa, terjadi perubahan pada warna bulunya. Saat dewasa, ada perbedaan ciri tumbuh antara ayam jantan dan betina. Pada kepala dibandingkan ayam betina, dan di bawah paruh akan tumbuh yang pada kakinya. Tumbuh pula kaki. Ayam dan betina dewasa pun memiliki tinggi yang berbeda. Ayam memiliki tubuh lebih tinggi dari
Nah, ini ekornya pun lebih panjang dari ayam betina. Pertumbuhan ayam dipengaruhi berbagi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Ayam perlu diberi makan, minum, dan vitamin dengan teratur. Selain itu, ayam juga perlu diberi tempat tinggal berupa kandang yang bersih. Ya, baik. Baik anak-anak, mohon yang lain mic-nya dimatikan dulu ya ketika teman sedang membaca. Oke, setelah menjadi ayam dewasa itu ada terjadi perubahan ya pada warna bulunya ya. Bulu-bulunya pun menjadi lebih kaku ya, lebih besar juga, lebih kaku ya, lebih banyak. Nah, ayam yang dewasa itu antara ayam jantan dan ayam betina itu juga ada perbedaan ya. Kalau ayam jantan dia punya apa? Punya jeger ya, juga punya taji ya. Taji itu punya jalu ya di kakinya itu ya. Itu biasanya menjadi senjata, termasuk senjata ayam ketika dia bertarung ya, atau berkelahi dengan ayam-ayam yang lain ya. Tapi kita tidak boleh mengadu ayam ya, ayam kon gelut ojo ya, tidak boleh. Nah, sekarang faktor pertumbuhan ayam, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam itu ada beberapa ya di paragraf terakhir yang dibaca oleh Mbak Kirana tadi ya. Seperti manusia itu yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada makan dan minuman ya, kemudian ada olahraga, kemudian ada istirahat yang cukup. Nah, kalau ayam atau hewan yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah yang pertama apa nak? Makan dan minum ya. Ayam yang diberi makan dan minum yang cukup dan teratur, bahkan ditambah vitamin, dia pasti akan tumbuh dengan lebih cepat, lebih besar daripada ayam yang cari makan sendiri ya, tidak, bahkan kalau dikurung tapi tidak dikasih makan. Nah, itu pasti berbeda. Kemudian yang lainnya adalah tempat tinggalnya ya, tempat tinggalnya ya. Nah, tempat tinggal atau kandangnya. Nah, kalau ayam ini diberikan kandang yang baik ya, yang nyaman ya, maka dia akan tumbuh dengan lebih baik atau lebih cepat ya. Gitu ya anak-anak ya. Ini bisa kalian garis bawahi di buku kalian ya, tidak perlu ditulis kembali ya. Wis ana kabeh ning buku, ra usah ditulis meneh ya. Oke, dengan demikian ya, bisa tidak kita menjawab pertanyaan yang ada di situ? Bisa. Ya. Ada aktivitas ayo jawab ya. Tapi di sebelumnya itu ada beberapa kosakata ya. Kosakata itu ada beberapa kata yang kita bisa cari artinya ya. Unggas itu apa ya? Ada enggak unggas? Ada. Kita cari maknanya. Unggas itu apa? Bisa kita tuliskan ya. Unggas itu hewan bersayap ya, berkaki dua, berparuh ya, berparuh dan berbulu, yang menghasilkan telur dan daging. ya, menghasilkan. Ini kok terlalu kecil tulisannya. Bisa ditambahkan apa Mbak tadi Mbak? Berparuh, berbulu, terus menghasilkan telur ya. Oke, ini kalian bisa tuliskan di tabel ya, nomor 1 atau yang paling atas ya.
unggas itu adalah, nah ini hewan yang bersayap ya. Nah, dengan demikian yang termasuk unggas apa saja anak-anak? Kalau begitu selain ayam, bebek. ya ada bebek, burung ya. Kalau dia punya sayap, kakinya 2, punya paruh, ya angsa, menghasilkan telur ya. Anak-anak, berbulu itu berbeda dengan berambut ya. Kalau kucing itu bukan berbulu, kucing itu berambut ya. Manusia itu juga bukan berbulu tapi berambut. Nah, kadang-kadang di tangan kita itu kan misalnya ada, kalau sudah dewasa kan kadang-kadang ada rambut-rambut halus, itu kadang-kadang kita menyebutnya wah punya bulu di tangannya. Nah, itu sebenarnya rambut ya. Nah, gitu. Kalau mamalia atau hewan yang menyusui ya, itu seperti kucing itu berambut sebenarnya. Kalau bulu itu yang unggas ya. Oke. Lanjut yuk. Ada yang tahu tidak paruh? Paruh itu apa? Paru-paru. Mulut ayam. Paruh. Paruh ayam. Mulut ya. Mulut ayam. Mulut ayam atau mulut unggas tadi ya, mulut unggas tadi. Mulutnya unggas tadi. Mulut hewan unggas. Ya, hewan unggas tadi kan kita sudah tahu ada ayam, ada bebek, ada angsa ya. Apalagi tadi banyak sekali ya. Ada merpati dan lain-lain ya. Oke. Oke, terus apa lagi? Jengger. Jengger itu apa? Jengger, ayam dewasa tumbuh jengger yang lebih besar. Nah. Ini ya, yang ada di kepala ayam itu ya. Ya. Apa? Ya, balung ya. Balung yang tumbuh di kepala ayam. Nah, ini jengger ya. Tapi mungkin balungnya ini agak lunak mungkin ya. Oke. Kemudian pial. Pial itu apa pial? Nanti bisa dicari juga di kamus ya. Merah yang lembut pada dagu atau telinga ayam. Apa mas? Apa mas? Cuping? Merah yang lembut pada dagu atau telinga ayam. Ya, pada dagu atau telinga ayam ya. Ya, pial itu ya yang tumbuh di bawahnya itu ya, yang di bawah ayam, di bawah dagunya ayam. Kalau jengger itu yang di kepalanya. Nah. Terus taji, apa taji? Taji tadi ya yang saya jelaskan tadi ya. Dia ada runcing pada kaki ayam jantan. Bagian yang keras dan runcing pada kaki ayam jantan. Nah, ini kalau apa menendang dengan tajinya, wah ini bisa menyebabkan berdarah ya, bisa berdarah, bisa luka ya, karena runcing dan keras. Nah, ini ya. Oke, bisa ditulis semuanya ya, sudah bisa ya. Sudah tak tulis semua. Oke ya. Oh wah. Halaman berapa? Yo, sekarang pertanyaannya nomor 1. Halaman 84 mas. Yo sambil disimak bukunya ya. Ya. Biar buku ini kanggo ya, biar bukunya kita gunakan untuk belajar ya. Oke, yo pertanyaannya sekarang nomor 1.
Apa pertanyaannya di situ? Sebutkan contoh hewan lain termasuk hewan lain. Wah, bisa kan? Yes. Bisa ya, tadi sudah dibahas berkali-kali ya. Ya. Ciri-ciri ayam tadi juga sudah ya di sini tadi ya. Ini ciri-ciri ayam. Ya. Kemudian manfaat ayam. Apa saja tadi manfaatnya? Diambil telur dan dagingnya ya. Bisa ya berarti ya, ini sudah enggak usah kita bahas ya. ya. Enggak usah ya, sudah dibahas tadi kan. Tinggal kalian tulis aja ya. Oke. Berarti kita lanjutkan aja dengan diskusi ya. Diskusi. Nah, di halaman 85 ada gambar apa itu anak-anak? Ayam. Ada ayam. Ayam. Ayam yang bagaimana? Ayam yang terawat dan tidak terawat. Iya, yang sebelah kiri itu ayam yang tubuhnya kayaknya kok lebih kurus ya. Kurus ya. Kemudian yang kanan itu Ayam yang dirawat. ya badannya agak gede ya. Yang dirawat. Padahal itu ayamnya itu menetasnya bareng ya, sama menetasnya bareng ya. Nah, dari gambar tersebut kira-kira manakah yang tidak terawat? Yang sebelah kiri, yang gambar pertama, apa yang sebelah kanan, gambar yang kedua? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, itu yang tidak terawat. Sebelah kiri. Ciri-ciri ayam yang tidak terawat bagaimana? Kurus. Ya, kurus ya. Dagingnya bagaimana? Kurus. Kurang. Iya, kurang ya. Oke. Terus, mengapa ayam itu kok kurus? Karena tidak diberi makan. Iya, karena tidak mendapat makanan yang cukup ya, atau tidak mendapat makanan yang bergizi ya, kurang vitaminnya ya, atau dia dibiarkan mencari makan sendiri. Nah, begitu ya anak-anak ya. Ya, oke. Tapi gini nak, saya jelaskan dulu. Kalau manusia ya, maaf ya, ini manusia, kita kan kadang-kadang punya temen yang badannya kecil. Ini jangan kita samakan, maaf ya, jangan samakan dengan ayam. Kamu kok badannya kok kurus? Jangan-jangan nggak pernah dikasih makan. Jangan begitu ya. Karena kemarin kan kita sudah pelajari ya, faktor-faktor pertumbuhan manusia itu kan ada banyak sekali ya. Gimana Mas Adril, gimana? Ya, kemarin kan kita sudah pelajari kan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Ada manusia atau teman kita lah ya, yang makannya itu banyak, bergizi, tapi kok dia badannya kok kecil, kurus, kok tidak gendut. Kenapa? Ya, padahal makannya dia sudah baik, sudah banyak, sudah bergizi, sudah 3 kali sehari, tapi kok badannya kok kecil. Atau mungkin tubuhnya seperti Pak Rifan, pendek. Nah, ya kan? Karena faktor pertumbuhan manusia itu tidak hanya pada makanan dan minuman, ada faktor-faktor yang lain. Seperti apa kemarin itu? Faktor olahraga, faktor istirahat. Sebentar, ada lagi faktor keturunan ya, karena ayah saya kecil maka saya pun juga badannya kecil ya. Kalau bapaknya besar, gede, tinggi, nah, biasanya anaknya pun juga tinggi. Itu ya anak-anak ya, jangan samakan dengan ayam ya. Oke, lanjut. Ini nanti sampai jam 11:30 lebih 5 menit Mas Reski ya.
Ya, mau Jumatan ya, Pak Rifan juga mau Jumatan ini. Oke, lanjut ya. Sekarang, apa keuntungan dan kerugian jika manusia tidak merawat ayam dengan baik? Keuntungannya apa anak-anak kalau kita merawat ayam dengan baik? Apa kira-kira kalau ayam kita terawat dengan baik? Cepat bertelur. Iya, kita akan cepat mendapatkan telur. Ya. Kita cepat mendapatkan daging yang Betul. banyak, lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, dagingnya lebih banyak ya. Kalau kita menyembelih hewan ketika Idul Fitri ya, ayamnya yang kurus ya kita cuma dapat daging sedikit ya. Tapi kalau ayamnya gede, menyembelih 2 ayam aja udah ya warek ya, kita makannya sudah bisa cukup puas ya, cukup banyak ya. Gimana Mas? Kalau lebaran aku kambing enggak ayam. Oh, lebaran lebaran kambing ya. Idul Fitri itu juga kambing. Idul Fitri juga kambing. Mantap sekali ya. Ya, bisa ya. Lebaran Idul Fitri itu kadang-kadang selain disajikan daging ayam, juga daging sapi juga untuk rendang ya. Daging kambing juga ada seperti Mas Reski ya. Tapi kalau Idul Adha seperti kemarin tuh ya, Idul Adha itu biasanya ya tetap hewan-hewan yang gede, kambing ya, kambing, sapi, kerbau atau unta kalau di Arab sana ya. Itu ya. Oke. Kerbau nggak ada. Oh ya, kapan-kapan kita kalau punya saudara di Kudus misalnya ya. Ini Pak Rifan ini, istrinya Pak Rifan ini orang Kudus ya. Di sana tidak ada yang menyembelih sapi di Kudus sana ya. Tapi menyembelihnya kerbau ya. Nanti bisa tanya ke orang tua, kok gitu Pak? Kenapa ya? Nah, kalau di Kudus itu menyembelihnya kerbau ya, kambing dan kerbau, tidak menyembelih sapi ya. Oke. Baik, anak-anak, selesai ya. Jadi pertumbuhan ayam itu tahapan-tahapan pertumbuhannya tadi ya, ada dari telur, kemudian ayam kecil dan ayam dewasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nanti sebagai PR di rumah ya. Kalian menggambar ya. Jadi PR-nya saya bagikan di Google Classroom ya. Menggambar ya, menggambar motif itu, menggambar kambing atau menggambar ayam ya. Di halaman ini 87. Nanti di video ya. Ya, itu yuk kita ini mempelajari dulu macam-macam garis ya. Oke, macam-macam garis. Macam-macam garis. Oke, macam-macam garis. Ada garis apa saja anak-anak? Garis lurus ya. Kemudian garis lengkung, dan yang ketiga garis zigzag ya. Nah, garis zigzag ya. Pada gambar 3.4 pada halaman 87 ya. Garis lurus itu seperti apa ya? Yang lurus yang seperti ini saya. Masalahnya saya nggak pakai penggaris ya. Ya, garis lurus itu yang seperti ini ya. Nah, ini garis lurus ya. Oke, garis lurus. Lurusnya bisa vertikal atau horizontal ya. Ini horizontal, ini vertikal. Kalau lengkung seperti ini ya. Kalau zigzag itu yang seperti ini. Ya. Gitu ya anak-anak ya. Ini besok kita tanyakan waktu ujian.
Nah, dari garis-garis tersebut ya. Oh, ini ternyata saya belum share screen ya. Ini. Ya, ini gambarnya tadi ini. Nah, ini tadi. Tadi ternyata tadi saya menggambar tapi tidak dibagikan screennya ya. Ini macam-macam garis ya. Garis lurus, garis lengkung dan garis zigzag ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian menggambar di rumah ya. Boleh ya menggambar kambing atau menggambar ayam. Nah, tapi nanti berupa video ya, video proses menggambarnya. Nah, video proses menggambarnya, menggambar. Aduh, gede banget tulisannya ya. Menggambar kambing. Kambingnya yang itu yang apa, yang kartun aja ya. Itu di halaman 87 contohnya. Menggambar kambing. Yang sound the sheep. Iya, sound the sheep. Sound the sheep ya. Iya, Kambing dan ayam ya. Itu kan dari beberapa garis, garis lurus, garis lengkung ya, atau garis zigzag ya, menggambar kambing dan ayam. Video ya, di video ya, dalam bentuk video. Nah, prosesnya, gambarnya jelek enggak apa-apa ya, proses menggambarnya. Ya. Kemudian perlihatkan hasilnya. Ya, perlihatkan hasilnya dalam video tersebut. Tidak usah lama-lama ya. Videonya bisa dipotong-potong atau dicepetin ya. Perlihatkan hasilnya. 1 jam. Wuh, 1 jam terlalu lama ya. 1 menit atau 2 menit aja ya. Tidak usah lama-lama. 5 jam. 5 jam ya kelamaan. Ini mudah kan? 1 hari. 24 jam. Ya. 1 tahun. 1 minggu. Itu ada tahapan-tahapannya ya, menggambar ayam. Nah, ini ya. Kemudian ini yang gede. Nah, gini kan? Ini ayam. Oke. Ya, terus apa lagi nih? Gini ya. ini sayapnya. Waduh, raketo ya. Ini sayapnya. Ini kalau pakai pen atau pakai pensil ini lebih mudah ya. Tapi ini pakai saya tidak pakai mouse jadi agak sulit ya ini menggambarnya ya. Nah, ini prosesnya kalian ini aja apa? Di video ya prosesnya, di video. Nah, hari gimana, Dek? Ini ya. Ini ya. Nah, ini gambar ayamnya. Nah, ini pakai komputer sulit ini. Ya, gini ya, nanti dikasih warna ya. Gitu ya anak-anak ya. Kakinya kayak kaki orang. Oh, kayak kaki orang. Ini belum dikasih ini ya. Oke. Ini harusnya tidak begini kakinya ya. Nah, begini kakinya ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Nah, ini bentuk ayam ya. Baik, ini Pak Rifan dulu waktu sekolah juga nggak pandai gambar ya. Nggak pandai gambar tapi ya yang penting ngumpul ke tugas gitu aja ya. Oke, lanjut. Nanti untuk yang perkalian akan saya share videonya saja ya. Pembelajaran melalui video untuk kalian kerjakan latihannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang tugasnya? Nanti saya share di Google Classroom ya. Oke ya. Kemudian untuk hari apa ya? Hari Rabu besok itu saya ingin semuanya pakai seragam ya. Merah putih atau pakai baju putih. Ya, pakai seragam merah putih atau pakai baju putih ya besok hari Rabu ya. Ya. Gitu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Tidak.
Sudah jelas? Sudah. Kalau perkalian sudah bisa semuanya? Perkalian bisa? Sudah. Ya, perkalian itu Kali satu. ya, kalian juga sudah harus hafal ya perkalian ya. Ya, perkalian itu sebenarnya mudah ya perkaliannya. Itu perkalian itu penjumlahan yang berulang ya. Perkalian. Saya tulis ke sisan. Perkalian itu penjumlahan yang berulang ya. Ini perkalian itu penjumlahan yang berulang. Misalnya 3 kali 4 itu berarti 4 tambah 4 tambah 4 gitu ya anak-anak ya, paham enggak? Ya, bukan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya, ini ya salah ya, yang benar ini ya. Tak tulis tak kasih ini dulu. Nah ini ya, gini ya anak-anak ya, paham ya? Kalau 3 kali 4 itu artinya 4-nya ada 3. Nah gitu ya anak-anak ya, kelihatan enggak ini? Nah oke. Selanjutnya ini misalnya contoh yang lain, ini supaya tidak keliru ya, tidak keliru konsepnya ya. Oke, kalau 2 kali 5 itu berarti artinya berapa tambah berapa? 2 kali 5 itu artinya 5 ditambah 5 ya, bukan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Ini ya anak-anak ya. Ini kalau hasilnya sama ya, hasilnya sama-sama 10 ya, tapi untuk konsep perkalian itu adalah seperti ini ya. Satu contoh lagi dan mantep ya. Oke, 4 kali 2 itu berarti berapa tambah berapa anak-anak? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya, bukan 4 tambah 4 ya. Ini ya anak-anak ya. Pak, selesainya kapan Pak? Ya ini sudah selesai. Oke ya. Ya mau Jumatan. Ya baik. Berarti kita bisa nanti PR-nya mengerjakan halaman ini halaman 9 dan 90 ya. Nanti saya share di Google Classroom. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Paham semuanya? Ya, berarti untuk hari Senin nanti tugasnya apa saja? Menggambar dan perkalian ya. Kalau ada yang mau tanya boleh telepon Pak Rifan ya, atau SMS Pak Rifan ya. Oke? Ya, baik, kalau sudah paham semua, tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin meminta Mas siapa tadi? Mas Pandu ya? Pandu untuk memimpin doa ya. Dihidupkan dulu mikrofonnya Mas Pandu ya. Yo, silakan. Mari teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Pandu ya, mudah-mudahan hari ini meskipun sebentar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.